Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya Muhammad Alif Sidik dan rekan saya Nur Apriliana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai film Nemathelminthes. Pengertian Nemathelminthes. Kata Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Cacing ini mempunyai tubuh meruncing pada kedua ujung sehingga disebut dengan cacing gilik. Selanjutnya yaitu habitat dan cara hidup cacing Nemathelminthes. Habitat cacing Nemathelminthes, sebagian besar hewan ini hidup bebas dalam air dan tanah. Tetapi ada juga sebagai parasit dalam tanah, yakni merusak tanaman atau dalam saluran pencernaan vertebrata dan pada tubuh manusia. Cara hidup Nemathelminthes. Nemathelminthes yang hidup bebas berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Nemathelminthes yang hidup bebas terdapat di tanah becek, dasar perairan lawar atau laut, sedangkan Nemathelminthes yang hidup parasit hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik filum Nemathelminthes. Filum Nemathelminthes merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. Memiliki 3 lapisan tubuh triploblastik, yaitu lapisan tubuh luar ektoderm, tengah mesoderm, dan lapisan tubuh dalam endoderm. Tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati, sehingga rongga ini disebut pseudocelomata. Ini pseudocelomata ya, bukan pseudoacelomata. Selanjutnya yaitu belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau pernapasan. Kemudian sistem saraf merupakan saraf cincin. Sistem pencernaannya sudah lengkap mulai dari mulut sampai anus. Kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dan dilapisi oleh kutikula. Dan yang terakhir, ukuran tubuh Nemathelminthes umumnya mikroskopis, tapi ada juga yang mencapai ukuran 1 meter. Selanjutnya yaitu struktur tubuh Nemathelminthes. Tubuh dari cacing ini tidak memiliki segmen dan lapisan luar tubuhnya licin, serta dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Nemathelminthes sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni mulut, faring, usus, dan anus. Tubuhnya belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah, sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Tubuhnya dilapisi oleh 3 lapisan, atau yang disebut triploblastik, yakni lapisan luar ektodermis, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Selanjutnya yaitu pengamatan karakteristik morfologi. Sebagai contoh yaitu Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides berbentuk silindris. Ujung anterior tumpul, sedangkan ujung posterior runcing. Pada ujung anterior terdapat 3 buah bibir yang tersusun dari 1 bibir terletak dorsomedial dan 2 bibir terletak di sebelah ventrolateral. Di tengahnya terdapat cavum buccalis yang berbentuk segitiga. Pada tiap-tiap sisi terdapat garis-garis longitudinal
disebut lateral lineage. Kemudian mempunyai kutikula yang bergaris-garis melintang menyelubungi tubuhnya atau transversal lineage. Kemudian ukuran cacing betina, panjang tubuhnya yaitu 20-40 cm dan berdiameter 0,3 sampai 0,6 cm. Kemudian pada ukuran cacing jantan, panjang tubuhnya 15-30 cm dan diameternya 0,2 sampai dengan 0,5 cm. Bagian posterior cacing betina lurus, sedangkan bagian posterior cacing jantan melengkung ke ventral dengan sepasang spikula. Kemudian klasifikasi Ascaris lumbricoides. Regnumnya Animalia, Phylum Nemathelminthes, kelas Nematoda, ordo Ascaridida, famili Ascaridae, genus Ascaris, spesies Ascaris lumbricoides. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengamatan karakteristik anatomi. Ascaris lumbricoides. Pada Ascaris lumbricoides tidak mempunyai alat respirasi. Respirasi dilakukan secara anaerob. Namun sebenarnya Ascaris dapat mengkonsumsi oksigen jika lingkungannya tersedia. Pola Ascaris, mulut pada bagian anterior menggabung menjadi satu, sehingga yang semula dibatasi oleh 4 bibir berubah menjadi 3 bibir. Bibir yang satu berada di bagian dorsal, sedangkan sisanya berada di bagian ventrolateral. Pada cacing jantan memiliki kloaka, sedangkan yang betina memiliki vulva. Pada cacing ini dapat ditemukan protoneb iridis yang merupakan unit alat ekskresi. Pada gambar sebelah kanan itu ada gambar telur cacing Ascaris lumbricoides dan Ascaris lumbricoides. Pada slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Nur Apriliana. Terima kasih kepada Saudara Alif yang telah menjelaskan pada materi sebelumnya. Kali ini akan dilanjut oleh saya, Nur Apriliana. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem organ pada Nemathelminthes, yaitu yang pertama ada sistem reproduksi, kedua sistem pencernaan, kemudian yang ketiga ada sistem ekskresi, keempat sistem sirkulasi atau peredaran darah, dan yang terakhir ada sistem persarafan. Ayo langsung saja mari kita pelajari lagi lebih mendalam mengenai sistem yang ada pada Phylum Nemathelminthes. Sistem organ Nemathelminthes yang pertama yaitu ada sistem reproduksi. Nah, pada sistem reproduksinya, Nemathelminthes umumnya melakukan sebuah reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda, yang artinya setiap individu hanya mempunyai satu organ kelamin. Ini dapat kita lihat pada contoh tersebut, antara cacing betina dan cacing jantannya berbeda. Alat reproduksi jantan ini terdiri dari testis dengan saluran berbentuk benang kusut. Kemudian saluran vas deferens yang menuju ke vesikula seminimalis dan berakhir pada saluran ejakulasi. Sedangkan alat reproduksi betina terkenal dengan bentuk Y. Tiap-tiap cabangnya terdiri atas ovarium dan saluran berbentuk benang, kemudian bersambung dengan uterus. Selanjutnya, kedua uterus bersambung menjadi satu, membentuk saluran dengan otot dan bermuara pada vagina. Pembuahan sel telur terjadi di dalam uterus. Di dalam telur ini dapat mencapai 20 juta
dan tiap-tiap hari cacing Ascaris menghasilkan 200.000 telur. Pada sistem reproduksi Nemathelmintes ini terjadi fertilisasi, yaitu pertemuan antara sperma dan ovum. Peristiwa ini terjadi di dalam tubuh yang berarti dilakukan secara internal. Kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak atau ribuan. Biasanya dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Kumpulan telur ini akan membentuk kista untuk perlindungan dirinya yang bisa bertahan hidup pada keadaan lingkungan yang buruk. Sistem pencernaan pada Nemathelmintes. Nemathelmintes ini sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni terdiri atas mulut, faring, usus, dan anus. Faring atau esofagus merupakan saluran pencernaan depan. Faring ini akan berlanjut dengan intestin yang merupakan saluran pencernaan bagian tengah. Makanan akan diserap oleh faring. Sel-sel kelenjar dari faring ini menghasilkan enzim dan intestinnya menyerap makanan serta melaksanakan pencernaan secara intraseluler. Kelebihan makanan disimpan sebagai cadangan glikogen dan lemak di dalam intestin, otot, dan epidermis. Mulut pada Nemathelmintes terdapat pada ujung depan, dan anus ini terdapat pada ujung belakang. Makanan akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut bagian depan, kemudian masuk ke faring dan dicerna di usus. Setelah dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan pada rongga tubuh pseudoxolomata. Kemudian, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu sistem ekresi pada Nemathelmintes. Sebuah sistem ekresi ini terdiri atas dua saluran utama yang akan bermuara pada sebuah lubang di tubuh bagian ventral. Sistem ekresi pada Nemathelmintes ialah protonephridia. Tubulus atau pembuluh bercabang-cabang yang memanjang pada bagian samping kiri dan kanan di sepanjang tubuh sel. Sistem persarafan pada Nemathelmintes. Struktur sistem saraf terdiri dari ganglion cerebri, yaitu dua kelompok besar kumpulan sel saraf, dan truncus nervosus, yaitu bundel longitudinal saraf kecil. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus atau kerongkongan. Cincin saraf ini dikaitkan dengan 6 saraf depan dan beberapa saraf posterior. Di setiap sisi cincin saraf ada 6 ganglia saraf. Kemudian, sistem sirkulasi atau peredaran darah. Pada Nemathelmintes, sistem pernafasannya tidak ada, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yakni dengan mekanisme pertukaran zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah. Selanjutnya, mari kita membahas klasifikasi pada Nemathelmintes. Nemathelmintes ini terbagi menjadi dua kelas, yakni ada kelas nematoda dan kelas nematomorfa. Yang pertama ada kelas nematoda terbagi menjadi 5 ordo, yakni Ascarodia, contohnya adalah Ascaris lumbricodia, dan ada ordo Strongyloidea, contohnya Ancylostoma duodenum atau Necator americanus. Kemudian ada ordo Filariodea, contohnya ini Fusaridia bancrofti, dan ada ordo
Dioxypsimodia, contohnya adalah Dioxypsima renala, dan yang terakhir ada ordo Trichinelloidea, contohnya Trichinella spiralis. Kemudian ada kelas yang kedua, yaitu Nematomorpha, yakni terbagi menjadi dua ordo, yaitu ada Gordiodea, contohnya Gordius sp, dan Nectonematoidea, contohnya adalah Nectonema sp. Klasifikasi Nematelmintes. Yang pertama, ada kelas nematoda. Nah, nematoda ini mempunyai kutikula tubuh yang transparan, memiliki mulut dan lubang ekskresi. Alat reproduksinya pada jantan yaitu dengan testis, sedangkan yang betina yaitu dengan ovarium. Umur cacing pada kelas nematoda ini umumnya mencapai 10 bulan. Adapun contoh dari kelas nematoda yaitu antara lain ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut pada manusia. Cacing betina ini berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Dalam keadaan hidup, tubuhnya berwarna putih seperti susu dengan kutikula transparan bergaris-garis. Pada hewan jantan dekat lubang anal terdapat tonjolan yang disebut perineal setae untuk melakukan perkawinan. Pada cacing betina, lubang kelamin terletak di sepertiga panjang tubuh dari ujung anteriornya. Cacing betina lebih lurus, sedangkan cacing jantan melengkung. Kemudian ada Fusaridia bancrofti. Cacing ini menyebabkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Larva cacing pada siang hari akan berada di pembuluh darah besar dan pada malam hari akan keluar menuju pembuluh darah tepi di bawah kulit. Larva filaria yang berada dalam kelenjar ludah nyamuk Culex sp akan masuk ke tubuh orang sehat yang digigitnya. Larva kemudian masuk dan mengikuti peredaran darah manusia menuju ke kelenjar getah bening sampai dewasa. Cacing yang berkembang biak dengan cepat akan menyumbat saluran getah bening. Bagian tubuh yang tidak mendapat aliran getah bening akan mengalami pembengkakan, dan jika pembengkakan terjadi pada kaki disebut dengan penyakit kaki gajah. Adapun contoh lain pada kelas nematoda yaitu yang ada pada tabel sebelumnya. Contohnya seperti Ankylostoma duodenal. Ankylostoma duodenal sama dengan Mercator americanus. Disebut juga cacing tambang. Banyak ditemukan di daerah pertambangan. Panjang tubuh cacing ini sekitar 1 hingga 1,5 cm. Parasit pada usus manusia. Dengan gigi-gigi kaitnya, cacing ini menambatkan diri pada dinding usus dan menghisap darah dari inangnya. Oleh karena itu, cacing ini dapat menyebabkan anemia. Larva cacing ini menginfeksi manusia melalui kulit telapak kaki yang tidak beralas. Kemudian ada Trichinella spiralis, merupakan cacing otot pada manusia. Cacing ini mengakibatkan penyakit yang disebut trichinosis, atau manusia bisa terserang karena makan daging babi yang mengandung larva cacing yang dimasak tidak matang. Larva ini akan tinggal di dalam usus halus hingga dewasa dan bertelur. Telurnya akan menetas menjadi larva dan masuk ke dalam otot urik untuk membentuk kista. Pada klasifikasi selanjutnya yaitu ada kelas Nematomorpha. Nematomorpha ini adalah
cacing yang mempunyai duri di kepala. Tubuhnya dilapisi kutikula polos dan tidak bercincin. Nematomorfa hidup di dalam usus vertebrata dan biasanya melekat pada dinding usus dengan belalai bengkok dan berduri, sehingga larvanya ini hidup parasit pada tubuh manusia atau arthropoda. Kemudian setelah dewasa, cacing tersebut hidup bebas di air tawar dan air laut. Cacing ini memiliki sebuah alat pencernaan makanan yang sempurna dan alat reproduksinya terpisah. Nematomorfa memiliki host spesies intermedier, yakni bangsa krustacea atau udang dan insekta serangga. Contohnya yaitu ada Chordius atau cacing bulu kuda. Cacing dewasa ini merupakan hewan yang hidup bebas. Ia seperti rambut, sangat panjang dan sangat tipis. Dan ada juga Nectonema sp, yaitu cacing rambut laut. Peranan Nematelmintes. Pada umumnya, nematoda ini merugikan karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia, serta menjadi parasit pada tumbuhan. Di antaranya yaitu Globodera rostosiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat, dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Ada juga Ascaris lumbricoides atau cacing usus dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Ini menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit seperti diare, penyumbatan usus yang menyebabkan nyeri hebat dan muntah, serta rasa tidak nyaman atau nyeri pada perut, bahkan bisa menyebabkan kehilangan selera makan.